Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, hari ini kita ingin berbagi tips ataupun tutorial bagaimana agar kita itu bisa mengembangkan channel kita, channel YouTube kita agar bisa dimonetasi dalam jangka waktu 1 tahun atau bisa kita katakan kurang dari 6 bulan. Jadi teman-teman ataupun rekan-rekan yang saya hormati dimanapun teman-teman berada yang tentunya sebagai YouTuber pemula sama seperti saya tentunya, hari ini kita ingin berbagi dari beberapa pengalaman ataupun informasi-informasi yang kita dapatkan, bagaimana kemudian agar kita itu bisa mengembangkan channel kita agar bisa menghasilkan uang. Dan inilah beberapa pengalaman ataupun tips yang bisa kami kasih tahu kepada teman-teman dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tetapi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Teman-teman yang saya hormati, untuk kemudian memonetasi channel YouTube tentunya adalah pekerjaan yang tentunya tidak mudah. Jadi dari beberapa akun ataupun channel YouTube yang kita telusuri tentunya ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui ketika kita tertarik untuk menjadi kreator ataupun menjadi YouTuber. Apalagi kita sebagai YouTuber pemula. Jadi teman-teman yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah dari segi kontennya. Jadi dari segi konten ini adalah mencakupi termasuk videonya, kemudian apakah video kita itu adalah video yang orisinil, dan video yang disukai oleh YouTube itu adalah video yang tentunya video yang orisinil. Nah, boleh kemudian kita dari aspek video ini kita mengambil video orang lain untuk dijadikan sebagai objeknya, tetapi kita harus memberikan reaction, harus memberikan reaksi. Nah, untuk membuat video reaksi ini tentunya harus kita itu memiliki ciri tersendiri, harus kreatif. Nah, misalnya saja kalau kita melihat di channel Renaldi. Jadi di channel Renaldi ini kalau kita melihat sebetulnya itu video yang digunakan itu adalah sepenuhnya yang menjadi objek itu adalah video orang lain yang kemudian dia memberikan semacam ekspresi ataupun reaction yang menunjukkan bagaimana kemudian reaksi dia ketika ia mendengar video itu, dan cara dia reaction yang ia tampilkan di video itu menunjukkan ada karakter atau ciri tersendiri. Jadi dia membuat semacam parodi atau lelucon, atau bisa kita kan dia itu menunjukkan bahwa dia ataupun reaction dia itu ketika ia melihat video itu dia membuat semacam parodi sehingga orang melihat ataupun menonton video itu bisa terhibur. Nah, begitupun dari teman-teman yang lainnya, misalnya kita ingin membuat video reaction, kita keterbatasan kemudian untuk membuat video sendiri, maka kita bisa membuat video reaction ini dengan sekreatif mungkin. Misalnya kita bisa mengambil video tentang pendekar, film pendekar. Enggak masalah jika kita menampilkan video itu sebagai objek kita, dan kita bisa misalnya menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, kemudian kita memberikan semacam menggabungkan video menjadi video reaction dengan ciri kita sendiri. Misalnya kita ketika menyaksikan video pendekar itu kita menyajikannya dalam bentuk parodi ataupun dalam bentuk serius ataupun dalam bentuk parodi-parodi berita ataupun sejenisnya. Nah, kemudian teman-teman, selain kemudian yang pertama tadi adalah dari aspek kontennya. Konten videonya itu diutamakan adalah orisinil. Dan kita itu harus memiliki karakter. Jadi video kita itu harus mencirikan apakah video kita itu menghibur, apakah video kita itu mendidik, termasuk tutorial segala macam itu adalah masuk ke bagian edukasi atau mendidik. Kemudian apakah kita itu membuat semacam video-video yang gamer ataupun sejenisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan channel YouTube kita itu yaitu dari triknya atau strategi para kreatornya. Jadi kita sebelum kita kemudian mempublikasikan video kita itu, maka kita harus memperhatikan dari aspek-aspek yang sebetulnya terkesan sepele, seperti dari judulnya, kemudian semenarik mungkin. Nah, menarik ini belum tentu dicari orang. Terkadang kita itu membuat judul video yang tentunya ini adalah sangat bagus sekali dan sangat tentunya sangat layak sekali untuk dikonsumsi oleh publik, tetapi pada sisi lain ternyata video kita yang kita anggap bagus, yang kita anggap judulnya sudah menarik itu ternyata tidak menjadi video yang dicari oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu kita di sini harus membutuhkan strategi ataupun trik. Dari beberapa tutorial tentunya kita bisa menemukan bahwa kalau kita kemudian ingin agar bagaimana kemudian video kita itu banyak dicari dalam penelusuran YouTube, karena di dalam YT itu kita bisa melihat bagaimana traffic ataupun pencarian dari para pengguna YouTube. Jadi kita itu bisa memanfaatkan kemudian alat pencarian seperti Google, kemudian pencarian YouTube. Jadi di kata pencarian itu kita bisa menuliskan kata-kata, misalnya kita ingin mengupload video tentang
video lucu anak misalnya. Jadi ketika kita klik menuliskan kata video lucu anak, di situ biasanya ada kelanjutan daripada judul itu, dan kita bisa memanfaatkan alat pencarian langsung itu. Nah, kemudian teman-teman, selain kemudian konten, kemudian yang kedua tadi adalah dari segi judulnya, kemudian yang ketiga tentunya masih masuk ke dalam yang konten tadi, yaitu tampilan covernya harus menarik. Kalau kita misalnya ingin menyajikan bagaimana kita ingin menunjukkan katakanlah video tutorial ataupun video makan mie misalnya. Jadi kita itu jangan hanya menampilkan mie-nya saja, kita harus menampilkan kreatornya, harus menampilkan wajah kita, kemudian akan menuliskan kata-kata, dan kita itu harus kemudian bisa melukiskan tentang isi video kita di cover kita itu. Kalau misalnya video kita itu adalah parodi atau lelucon, kita harus kemudian menggambarkan, mengilustrasikan di depan di covernya itu, agar ketika orang melihat video kita, dia bisa memiliki ketertarikan. Ya, misalnya menampilkan stiker, kata-kata yang menunjukkan bahwa video itu lucu atau sejenisnya, dan itu sangat mempengaruhi para audien. Nah, kemudian selain yang ketiga tadi, empat termasuk yang terakhir tadi. Kemudian yang kelima yang harus kita perhatikan itu adalah kita itu juga bukan hanya mengandalkan dari penelusuran ataupun pencarian YouTube. Jadi kita itu harus ada upaya atau usaha, dan kita tidak bisa tentunya meninggalkan video kita begitu saja seperti layaknya artis. Kalau artis tentunya penelusuran YouTube di trafficnya itu pasti lebih tinggi, lebih banyak, karena artis seperti Atta Halilintar misalnya saja pasti itu yang paling tinggi di grafiknya itu pasti, dan tentu bisa kita katakan pasti itu dari penelusuran YouTube. Nah, untuk kita sebagai pemula, bukan artis, bukan tokoh, bukan orang yang terkenal ataupun orang yang populer, maka kita juga harus melakukan sebuah upaya, dan kita harus menyebarkan video kita baik itu di media sosial Facebook misalnya, dan kita harus nge-share ataupun membagi video kita itu tentunya harus dengan yang relevan, yang tentunya memiliki potensi untuk bisa menonton video kita. Jadi misalnya kalau kita membuat video parodi, kita bisa mencari ataupun bergabung ke grup-grup Facebook, misalnya grup humor, kemudian grup lucu, grup ya seperti itu. Jadi kita itu harus menyesuaikan video kita, dan kita itu harus nge-share kepada grup-grup Facebook yang tentunya memiliki potensi untuk bisa menonton atau pergi ke channel kita. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebetulnya ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan, tetapi setidaknya ada beberapa tadi, seperti dari segi kontennya, kemudian dari segi tampilannya. Ya, tampilan ini termasuk cover tadi ya, judulnya. Nah, kemudian kita juga harus memiliki usaha untuk membagi seluas mungkin video kita pada grup ataupun komunitas yang tentunya memiliki potensi bisa menonton video kita. Oke guys, itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semua bisa sukses menjadi seorang YouTuber, dan tentunya harus melewati segala rintangan, dan harus memiliki semangat untuk kemudian bisa terus mengembangkan channel kita. Dan kunci yang sangat penting itu adalah konsistensi. Jadi kita itu harus konsisten, harus semangat, dan harus kemudian berusaha terus-menerus secara kontinu, dan yakinlah bahwa hasil itu tidak mengecewakan dari usaha kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.